pendidikan di dalam Islam hanya ada dua. Kalau mau dirangkumkan semuanya, pilarnya merujuk kepada hanya ada berapa? Dua. Apa saja yang dua itu? Satu, doa. Dua, keteladanan. Ulangi. Doa. Dua, ya, itu. Karena kalau yang dua ini udah dapat, sisanya insya Allah lebih mudah. Karena hanya tinggal bicara teknis, anak umur berapa gimana, anak umur berapa gimana, anak umur berapa gimana, komunikasinya gimana, kalau anak ke cewek gimana, dan yang lain-lain. Ya. Dan asalnya kalau ini bicaranya nanti arahnya ke arah parenting, ya agak repot juga. Namanya parents karena suami istri ya. Apa di sini Maryam semua, Bu? Lahir tanpa suami semua? Enggak ya? Insya Allah. Nah, tapi ini ibu-ibu semua. Saya berusaha husnuzon, satu suami bawa 3 istri atau gimana ya? Ya. Nah, bismillah ya. Sedangkan ini fakta, sekedar fakta yang lain ya. Ada di Al-Quran percakapan antara orang tua dengan anak. Kami dapati dari guru tafsir kami disebutkan ada 17 kali. Berapa kali? 17. Yang 17 itu, satu dari 17 adalah percakapan antara ayah, ibu dengan anaknya. 3 kubu. Ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya. Yang dua dari 17 tadi adalah percakapan antara ibunya saja dengan anaknya. Ya. Berarti sisa 14-nya adalah percakapan antara ya, si suami, si ayah dengan anak-anak. Jadi ternyata dari 17, 14 adalah percakapan ayah dengan ya. Salah satu bahan renungan karena bisa jadi mencegah bahasan. Kadang ada orang tua ayah yang penting saya tiap bulan udah kasih duit, tolong ibu di rumah jadikan anak-anak soleh-soleha. Itu gimana ceritanya? Ya. Sedangkan yang lebih sering datang hanya transferannya, bukan orangnya. Masih mending kalau masih transfer ya. Ada yang orangnya hilang, transferannya juga nggak datang. Ya. Bang Toyib. Ya Allah. Maka ya itu renungan ya. Dan kita balik lagi tadi bicara tentang doa dan keteladanan. Izin saya sudah mengulang ini di sebagian majelis, tapi kita rekap lagi ya. Bicara tentang doa. Pertama saya tanya dulu, waktu Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Itu beliau diangkat menjadi nabi atau diangkat menjadi rasul? Bedain dulu deh berarti. Nabi sama rasul bedanya apa? Nabi mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri ya, tidak diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Kalau rasul dapat wahyu dari Allah lalu diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Jadi bedanya di situ. Nah, waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5 turun, waktu itu Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul? Nabi ya. Nabi. Kenapa? Karena di ayat 1 sampai 5-nya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Di ayat 1 sampai 5-nya di dalamnya tidak ada perintah untuk berdakwah. Ya. Perintahnya disuruh ngapain? Baca ya. Dan tugas lainnya. Baik. Nah, terus kapan kok diangkat jadi rasulnya? Nggak lama kejadiannya, memang tidak lama berselang, lalu beliau pulang. Nggak lama pun akhirnya turun surat ke-74. Mudatsir dulu ya. Ingat ayat 1 sampai 7-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, ayat keduanya disuruh kum, bangkit, fa'anzir,
dan berikan peringatan. Nah, udah disuruh tuh nyampein ke orang-orang. Ya. Tapi ternyata sebelum diperintahkan berdakwah, turun satu surat sebelum Al-Mudatsir. Surat 73-nya, surat Al-Muzammil. Di Al-Muzammil apa memang perintahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya bangkit juga. Tapi min laila dari sebagian malam illa qalila kecuali cuma sedikit. Disuruh bangun malam, Bu. Kira-kira Nabi disuruh bangun di malam hari, di tengah malam atau sepertiga malam, suruh ngapain? Sholat tahajud. Dan ini jauh loh, jauh sebelum Isra Mi'raj. Nabi udah disuruh tahajud dulu sebelum Isra Mi'raj. PR-nya besar ya. Kita bahas kondisinya waktu itu. Nabi diturunkan di tempat walaupun di situ masih ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya tidak kurang ada 360 patung berhala. Di tempat yang banyak kemusyrikan, banyak perbudakan, manusia diperjualbelikan, wanita bisa diperjualbelikan, wanita bisa dijadiin kado. Ya. Lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Banyak yang mabuk-mabukan, perzinahan, ngaco lah, sengaco-ngaconya tempat. Orangnya pada gampang marah hanya karena tersinggung sedikit bisa perang antar kabilah, antar suku. Ya. Tapi tahu-tahu dapat tugas mengajarkan tauhid ke satu dunia. Mulainya di tempat dari yang tidak bertauhid. Waktu pertama nyampein, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Itu gimana tuh? Apa bekalnya untuk ngadepin PR sebesar itu? Malah disuruhnya tahajud dulu. Coba. Gak mungkin kalau gak ada keutamaan yang luar biasa di dalam. Ya. Karena Kiai Haji Arifin Ilham almarhum di Bogor yang di Sentul ya, beliau pernah mengingatkan orang ahli tahajud itu Allah turunkan, berikan yang namanya haibah jalaliyah, ya. Seperti kayak dia punya aura, wibawa, karisma yang membuat orang itu mencintainya, dan ini datangnya dari keagungan Allah, ya. Sehingga nanti misalkan ada dua orang menyampaikan sesuatu yang disampaikan plek persis sama pisan, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Nanti hasil di hati pendengarnya itu demi Allah beda. Mungkin mudah-mudahan akan pernah ngerasain, perasaan saya udah pernah dengar nasihat ini gitu entah di mana. Jangankan diamalin, yang ngomongnya aja lupa siapa, ya. Tapi kok ketika diulang lagi oleh orang itu kok saya pengen ngamalin ya? Apa yang beda ya? Padahal ternyata dia jauh lebih muda dan lain-lain, ya. Wah, ini Insya Allah beneran kita tahajud, doain. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika kita tahu ya, beliau sukses dalam mendidik anak-anak murid-muridnya. Salah satu hasilnya diriwayatkan, beliau itu kalau sholat tahajud ngedoain murid-muridnya, nggak ngedoain diri sendiri lah gitu ya. Belakangan ngedoain diri sendiri, ngedoain orang lain dulu, ya. Lebih mudah nanti insya Allah, ya, di tahajud itu. Dengan tentunya ya 5 waktunya juga terjaga ya. Jangan jadi berarti tahajudnya aja yang penting, ya enggak kayak begitu ya. Tapi bismillah, sok dicobain ya. Enggak, tahajud. Lanjut, tadi yang kedua apa setelah doa? Keteladanan, ya. Ada yang unik ya. Kayak contoh Quran surat ke-25 Al-Furqan surat 25 ayat 74. 25.274. Ya. Ini adalah doa, ini bacaannya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kata imam di situ artinya adalah pemimpin, betul. Imam itu pemimpin. Tapi kata guru bahasa Arab saya, beliau bilang kayak gini.
Imam itu satu akar kata dengan kata yang berarti pola. Dia satu akar kata dengan pola. Ibu tahu pola, kalau ngejahit udah ada polanya kan enak ya, tinggal diikutin. Tapi kalau nggak ada polanya kan bingung, potongnya berapa senti, ke atas, ke bawah, atau kemana nggak tahu, ke kiri, ke kanan, bingung ya. Nah, Nabi dalam mendidik sahabat memang ya kayak gitu, nggak asal nyuruh, ada polanya, dicontohin dulu ya. Sehingga pertanyaan selanjutnya seperti ini, Nabi sukses ngedidik sahabat. Sahabat ada nggak yang pernah kena pukul sama Nabi? Pernah atau tidak? Siapa yang jawab pernah? Angkat tangan. Siapa yang jawab tidak? Oke, nggak apa-apa. Izin kita bahas sama-sama ya. Sahabat ada yang pernah kena jewer sama Nabi. Contoh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di beberapa riwayat yang menceritakan dari beliau bagaimana Nabi sholat malam. Ibnu Abbas masbuk ikut sholat, tapi di belah kiri berdua, karena di belah kiri sama Nabi dijewer, dipindahin belah kanan ya. Walaupun itu makan nggak sakit, atau mungkin ini yang ini masyhur soalnya biasanya banyak orang tahu. Waktu menjelang Nabi wafat kan pernah ada Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang pernah aku zolimi, balas aku hari ini juga. Ada yang angkat tangan tuh dan berkata, perut saya pernah kena pukul olehmu pakai tongkat ya. Ya udah silakan balas sekarang. Dia malah berkata, saya waktu kena pukul nggak pakai baju ya. Nabi lepasin pakaian atasnya kan, sampai kelihatan perutnya diganjal dengan batu karena sedang menahan lapar. Tapi pertanyaannya, orang itu akhirnya balas mukul Nabi atau memeluk Nabi? Meluk. Berarti pada tahu riwayatnya ya. Sehingga renungannya adalah ada yang kena fisik oleh Nabi pun tidak ada yang ngambek, marah, dendam, kecewa, pundung ya. Itu pelajaran. Kenapa? Beliau teladan, dicintai, dikagumi. Ibu ngefans sama siapa misalkan gitu ya, terus ditegur atau kadang bahkan kalau misalkan dijewer gitu ya, belum tentu marah karena yang ngelakuin adalah tokoh idolanya. Kalau bisa jewer lagi dong mas gitu ya. Insya Allah ya. Atau pelajaran selanjutnya ya, ketika bicara Quran surat 4 An-Nisa ayat 34, surat 4 ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al-ayat selanjutnya. Di ayat yang cukup panjang itu, selain menegaskan bahwa rijal, laki-laki, qawwam, jadi pemimpin bagi para perempuan, di bawahnya ada penjelasan lebih lanjut. Kalau kita khawatirkan istri berperilaku nusyus, membangkang, ada 3 langkahnya kata Allah, kata Quran nih ya. Yang pertama disuruh ngapain? Nasihati ya. Nasihat yang baik nggak mempan kok, maka gimana? Tinggalkan dari tempat tidurnya, pisah ranjang ya. Ya tapi ya masih serumah aja, misalkan pindah ke sofa depan atau pindah ke kamar lain, jangan pindah ke rumah janda kemana gitu ya. Gitu ya. Masih gak mempan, ditinggalkan dari tempat tidurnya. Kata Al-Quran, diapain? Diapain? Dipukul, betul. Insyaallah. Tapi ingat ya, ini ada aturan yang begitu banyak, panjang, terkait memukul tersebut. Ya, gak boleh di wajah, gak boleh meninggalkan bekas, gak boleh. Masya Allah. Ya, jadi bukan mukul yang nyampe masuk UGD. Ya, Insya Allah. Sebentar, diberdiri dulu mikir. Silakan. Ya kalau ibu mah jelas ya kan di sini. Ini saya tanya ke sini maksudnya. Ya kalau ya Insya Allah. Maaf Bu ya. Insya Allah. Berarti ibu orangnya responsif ya. Sigap. Ibu cocok jadi ibu RT ya. Sigap ya. Lanjut.
Oh ini alhamdulillah udah ada yang jawab jelas katanya. Ya, insya Allah. Lanjut ya. Nah tapi kalau kepada anak-anak dan istrinya, Nabi tidak pernah memukul. Nah, tidak pernah. Kenapa? Karena baru sampai di tingkatan nasihat saja, udah mempan ngubah orang lain. Mau ngedengerinnya, orang pada mau ngedengerin dan mau berubah karena nasihatnya. Mungkin ini yang jadi kekurangan kita. Kita soleh mah iya, soleh soleha, tapi soleh sendiri dan belum menjadi seseorang yang layak dikagumi oleh bahkan anak-anak kita sendiri. Ya, oh ini PR. Kenapa mudah? Nabi mah ngedoain iya dan jadi sosok yang dikagumi juga iya. Coba contoh lah ya, anak ibu main handphone melulu, Cocomelon misalkan ya. Ibu tau Cocomelon nggak? Tahu ya, senjata rahasia ya buat kalau anak rewel. Terus handphonenya ibu ambil, ngadat nggak? Ngambek nggak? Tapi kalau anak ibu ngefans sama artis Korea, siapa namanya misalkan? Soun. Ya siapa lah ya, gitu lah ya. Orang-orangnya tinggi, putih, langsing kayak bihun ya. Ya. Terus datang ke Bandung, ngambil HP anak ibu yang lagi main game melulu. Handphonenya diambil sama idolanya, ngambek nggak handphonenya diambil sama idolanya? Enggak. Mungkin itu, kita belum jadi orang tua yang layak diidolakan. Ada bapak ibu gurunya nggak di sini? Biasanya kami ajakin, nanti masuk ke tiap kelas, wali kelasnya masuk ke tiap kelas, bagiin kertas kosong ke masing-masing anak. Sampaikan instruksi, dikasih waktu 5 menit ya, nanti tolong tuliskan keutamaan, kelebihan, kebaikan orang tua kalian. Sekali nanti tes ya. Tapi saya kasih bocoran dulu ya, apa yang biasanya terjadi. Jangankan 5 menit, ada yang 30 menit juga masih ngahuleng wae tah si anak. Naon alus nasi bapaknya. Si mama lagi mikirin apa kebaikan si mama, dia nunduk nengok tangan, ini ciwit belum, masih biru keneh, belum sembuh. Kaki bekas kemoceng masih ada. Susah tidak? Bagi anak-anak susah ya. Kalaupun ada, paling kadang sederhana, suka nganterin ke sekolah, itu mah tukang ojek juga bisa, punten mohon maaf ya. Jadi standar orang tua baik, masa cuma sekedar nganterin ke sekolah, tuh gitu nggak nambah lagi. Seolah bingung, ini berarti harus ada yang diperbaiki, betul? Dan kami menemukan walaupun amat sangat sedikit, ada anak yang sampai minta kertas lagi, karena belum selesai menuliskan keutamaan orang tuanya. Dan ketika dilihat kualitas anaknya, ini anak nggak usah disuruh belajar, udah semangat belajar, lebih punya adab kepada teman-teman dan gurunya, orang tuanya juga jadi manfaat di masyarakat, jadi tokoh, ya. Ah ini beda. Ketika si anak itu udah kagum kepada orang tuanya, atau kalau ditanya saya pengen jadi orang seperti, pengen jadi apa? Pengen jadi seperti mama, pengen jadi seperti papa. Oh itu beda. Tinggal mudah-mudahan. Kadang ada juga kagum sama bapaknya, tapi bapaknya memang nggak ngajarin kebaikan. Ya, kagum sama papa, keren soalnya si papa mah badar judi, misalnya gitu ya. Di luar sana ada yang kayak begitu soalnya. Tapi kan nanti jadi dosa jariah. Nah, makanya sebelum punya sesuatu yang layak dikagumi orang ya kan perlu ilmunya, ya. Atau nanti gurunya boleh pas bagi rapot sampein ke hadapan para orang tua murid. Ibu, bapak, kemarin kami survei loh ke anak-anak, nyebarin kertas, terus ditanya tentang apa sih kesan-pesan atau keutamaan orang tua bagi kalian anak-anak. Oh gitu ya, Pak Guru, Bu Guru, ya mau lihat nggak kertasnya? Oh boleh, sini saya mau lihat. Pas dikasih, ini kosong, Zat. Iya, begitulah, karena Anda tidak meninggalkan kesan apapun untuk anak Anda. Berani ngomong gitu nggak coba Pak Gurunya? Kadang-kadang ada yang kayak gitu.
Kadang yang dia ingat dari ayahnya adalah tiap pagi berangkat, malam anaknya udah pulang, bapaknya baru pulang. Ketemu cuman pagi udah berangkat lagi, nggak ada waktu. Dan kadang nggak ada liburnya, nggak ada apanya. Sedangkan itu waktu yang tidak bisa diputar kembali ya. Insya Allah. Harus hadir, harus hadir. Dan setidaknya kalau misalkan ada batasan yang memang tidak bisa hadir terkait, ya namanya juga berjihad di jalan Allah mencari nafkah. Jangan lupa tadi yang doanya jangan lupa. Titipkan keteladanan. Dan memang juga harus kompak dulu. Kadang yang juga jadi masalah belum kompak. Minta pengen beliin sepatu baru, kata papahnya jangan masih bagus, kata ibunya udah nggak apa-apa, nggak usah tahu si bapak, udah kita beli aja sendiri. Kan bingung. Jadi akhirnya nanti kan ya itu dia ya. Sedangkan laki-laki seharusnya menjadi kepala, katanya juga namanya kepala keluarga, tapi yang ngajarin untuk ngebangkang kepada pemimpinnya malah dia ratunya sendiri. Repot tidak? Repot. Jadi nanti ketika anak-anak yang terbiasa melihat itu ketemu peraturan tuh kagok tuh, karena di rumahnya sesuatu yang terbiasa untuk dibangkang, untuk dibantah ya. Seperti itu ya. Ya Allah. Jadi ini dia tentang keteladanannya. Karena nanti sisanya bismillah, tinggal bicara teknis lebih mudah. Masalahnya kadang kita banyak belajar begitu banyak macam teori. Oh, kalau ke anak umur segini gini nih cara komunikasinya, ada bukunya, ada komunikasinya, ada alat-alatnya, ada metodenya dan lain-lain. Tapi doain enggak, bangun tahajud, boro-boro tahajud, zuhurnya 2:30, asalnya 5:30, subuhnya 8:30 ya. Misalkan ya. Begitu, teladan juga nggak ngasih. Oh, saya nyuruh anak saya sholat. Iya, waktunya sholat memang. Tapi muka kita cemberut, tidak sebahagia ketika sinetron dimulai. Kan ngelihat anak juga. Ya. Nggak, pasti ada sesuatu. Ya. Sampai ada yang jadi iklan itu, Bu. Ada iklan di Malaysia ini, ada si ibu lagi sholat duha. Lalu tetangganya ya serak-serak becek begini ya. Tetangganya nelpon, diangkat karena masih anak. Masa ibu sambil sami Allah liman hamidah, halo, nggak mungkin ya. Ditanya, anak kamu, ibu kamu mana, mamah mana? Lagi, tante, si ibu teh senang. Jadi ketahuan sholat duhanya. Beres sholat si anak teh dibelai, anak ganteng, soleh, ini uang jajan. Si anak teh bingungnya, terima we udah ya. Besoknya si ibu kasihkan maraton nonton ya. Jadi baru sholat asarnya 5:30 ya. Tetangga nelpon lagi, ditangkat sama anaknya, si ibu lagi sholat asar. Kadang kalau rumah lagi sunyi kedengeran kan sampai suara yang ditelepon juga. Mama kamu mana nak? Udah gempur itu si ibu. Aduh, udah dijawab nih, udah dijawab. Udah gak ada khusyuk-khusyuknya itu sholatnya. Dijawab sama si anak, lagi sholat asar tante. Biasa jawabnya, tapi di telinga di si ibunya kan nggak biasa itu, slow motion. Lagi sholat asar tante. Kedengeran suara yang ditelepon juga. Apa? Sholat asar jam sekian. Beres sholat si anak, kamu ngapain bilang kayak gitu ke tetangga? Diciwit. Bingung tuh si anak. Ya. Sholatnya emang untuk apa? Untuk dipuji tetangga atau untuk Allah ini kan? Kelihatannya. Ini mulai bandingin. Asal mamanya teman saya kan pernah sholat gak galak gitu dah. Kenapa mama saya sholat rajin meni galak ya? Misalkan gitu, nanti bisa sampai ada anak-anak yang berkesimpulan sholat yang bikin orang jadi jahat. Naudzubillah. Ya. Orang sadar punya dosa, sadar nggak pengen selamanya maksiat, pengen memperbaiki diri. Katanya tempat orang baik itu di masjid. Tapi udah gimana? Baru dia tobat, boro-boro punya gamis syar'i, cuman ada kain itu ya dibuntel-buntel, belum tahu caranya nonton di YouTube untuk jadi kerudung ditiungnya. Udah gitu masih adanya cuman ada celana panjang sama kemeja, belum gamis, belum masuk ke masjid pengen ikut pengajian karena pasti beda sendiri, dilihatin dari atas sampai bawah.
sambil ada pandangan yang sinis dan lain-lain. Alhamdulillah, bisa ada yang gak jadi itu Bu ke masjid. Terus akhirnya dia pergi maksiat ke tempat minum-minuman misalkan, karena lagi galau nggak fokus minum, tumpah, minta maaf, pengen gantiin gelas. Oh nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Itu tadi minumannya apa? Kami bawakan yang baru ya, gratis. Kenapa lebih marah, lebih ramah tempat maksiat? Kalau akhirnya dia jadi yang katanya tempat orang baik aja kayak gitu, orang-orangnya naudzubillah siap nanggung dosa jariahnya. Yuk, harus beneran makin ngaji mah makin pengen jadi kebaikan pasti. Ya. Tapi dia memang belum syar'i. Suatu saat hidayah Allah datang, bisa dia yang jauh lebih taat daripada kita. Ya, ada yang tahu hidayah orang atau kita pas lagi futur maksiat, mautnya datang pas lagi maksiat, gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu, gak ada yang bisa ngejamin. Kadang diberi waswas oleh syaitan beres ngaji, udah gitu ngelihat tetangga rumah dekat masjid, tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Dalam hati doang ketika ngomongnya, kacau tetangga teh. Nyari duit dari gelap nyampe gelap, sebelum subuh nyampe setelah isya, ngaji tara, kacau. Nggak ngucap, tapi dalam hati nggak tahu, bisa jadi dia ternyata 5 waktunya terjaga, masjid banyak kok di mana-mana. Kita nggak pernah tahu, mungkin malamnya kita ngorok, dia mah tahajud, mungkin sholat malam, nggak pernah tahu. Atau bahkan ternyata dia mesti nyari duit dari gelap sampai gelap, ternyata yatim piatu dan anak sulung dari 6 bersaudara, mesti nafkahin adik-adiknya, nggak pernah tahu kita. Kita yang sekarang berada di sini, bismillah, insya Allah, kok bisa? Oh, alhamdulillah, suami itu enak kerjaannya, jadi saya nggak usah ikut kerja. Paling juga jualan online misalkan. Terus kok enak suaminya kerjanya? Alhamdulillah, ada dulu kuliah tinggi. Kok enak kuliahnya tinggi? Ya kan dulu orang tua kami mampu. Kok bisa orang tuanya mampu? Ya kalau ditanya terus sih, emang Allah sih yang ngasih. Ya. Maka terus kita yang udah bisa nyampe ke sini ke masjid karena kita yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong. Nah, suatu saat Allah pengen menurunkan hidayah pada siapapun, ada yang bisa ngalangin. Ya. Lagian kalau emang Allah udah benci sama yang maksiat itu, kan mudah bagi Allah mematikan orang itu detik itu juga. Kenapa dia masih hidup? Berarti kan kata yang punya langit dan bumi aja, Allahnya aja masih kasih kesempatan. Masa kita punya hak untuk menghakimi yang kayak gitu tuh mual dia? Terus nanti ibunya bertanya, kok hanya anak saya teh asa minderan gitu ya? Kalau kita mau jujur punten ya. Seorang anak punya fitrahnya adalah berpikir, saya tidak diterima dimanapun, saya tahu tempat di mana ada tempat yang pasti menerima saya apa adanya. Itulah yang disebut rumah. Ya. Di dalamnya ada orang tuaku yang menyayangi aku. Aku mau dipecat dimanapun, aku pulang ke sana pasti dipersilahkan. Tapi ternyata dia mendapati justru manusia yang paling sering memarahinya adalah tadi yang dia sebut ternyata ibu. Maka kalau misalnya manusia yang harusnya paling ramah kepadanya, tapi dia harus ketemu orang asing, ya wajar atau kalau minderan. Kita mah kadang ngerasanya kan saya udah ngingetin sholat, kan dan yang lain macam-macam ya. Tapi bisa jadi ada sifat-sifat, ya hati-hati. Dan ini dorongan untuk ayo jadi teladan, jadi sosok yang layak dikagumi. Bikin karya terserah apa aja. Sukanya masak ya masak, bikin resep baru apa misalkan dendeng codot kayak naon gitu ya. Apa gitu ya. Aneh-aneh lah ya. Nying-nying mozzarella. Ya. Ya ini mau ocon ya. Tapi dah kata survei kalau dibilang nggak ada waktu ya aneh juga ya. Pernah baca survei gitu Bu, manusia zaman sekarang itu dalam sehari megang handphone rata-rata 313 kali dalam sehari. Meskipun kadang cuma turun dari motor ngecek, nggak ada WA, 2 detik di kantongan. Tapi ngecek kan, sering ngecek kan. Kadang cuma sekarang orang kadang malas pakai jam tangan, jadi ngelihat waktu di mana? Handphone, ya. Bosen nunggu bus, nunggu angkot, apa yang dilihat? Handphone. Kalau ada chat, kebanyakan yang lebih mudah untuk kita buka
ajakan gibah, ya nggak? Baru dia tobat, jauhi hamba dari dosa gibah. Cenderung, tahu nggak? Pertanyaannya ini. Aduh, jawab atau apa nih ya? Cepetan, mau tahu nggak? Udahlah kepalang buka. Ada apa sih? Udah. Atau kadang ada grup kerjaan, sekantor isinya 10 orang. Bisa-bisanya mereka bikin grup lagi, isinya 9 orang, kecuali kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Tolong jawab ya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Masya Allah.